Kepulauan Selayar itu bisa ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui darat dan laut. Kemudian bisa juga ditempuh dengan pesawat. Ada dua cara untuk menuju ke Kepulauan Selayar. Kepulauan Selayar ini adalah tempat di mana kami dan seluruh staf melakukan program yang kami sebut dengan ketuk pintu rumah. Ketuk pintu rumah ini kita mulai sejak tahun 2013 sampai sekarang. Kantor Pertanahan Kepulauan Selayar memiliki jumlah staf itu 19 orang, yang dimana seluruh potensi yang kita gunakan untuk melakukan program ketuk pintu rumah itu kita lakukan. Dan sebelum kita turun ke lapangan, kita selalu melakukan yel-yel. Yel-yel ini kami lakukan untuk menyemangati seluruh staf untuk mendapatkan spirit sebelum mereka terjun ke lapangan. Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar itu juga memiliki loket layanan, mana kami setiap hari selalu melakukan pengarahan kepada anggota kami, dan kami melakukan ketuk pintu rumah itu di berbagai wilayah yang ada di Kepulauan Selayar. Dan sebelum kami ke lapangan itu, yang kami lakukan adalah mencari daerah yang memiliki sinyal handphone yang bisa ditangkap, karena yang kami lakukan kegiatan itu semuanya dengan basis IT, di mana laptop, modem kita bawa ke lapangan. Kalau di daerah terpencil yang tidak memiliki jangkauan sinyal handphone, itu kita menempatkan mobil di tempat yang ada sinyalnya, kemudian kita berpencar mencari dan mendatangi masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan yang akan kita berikan, yaitu sertifikat. Kami melakukannya itu dengan memasuki dari rumah ke rumah setiap warga masyarakat yang belum punya sertifikat ataupun yang ada sertifikat. Itu kita masuki dari rumah ke rumah dengan mengetuk pintu rumah, dan kami tanyakan kepada masyarakat apakah tanah yang dia tempati adalah miliknya, kemudian apakah tanah itu sudah bersertifikat. Nah, di sini terjadi proses interaksi, dialog antara masyarakat dengan petugas kami, dan kadang-kadang dialog itu masyarakat menanyakan apakah di dalam prosesnya nanti itu berapa banyak biaya yang kami harus keluarkan untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut. Nah, jika di daerah tersebut tidak ada legalisasi aset yang merupakan program pemerintah yang biasa disebut PRONA ataupun proyek lain, program lain yang sifatnya masyarakat gratis, maka kami langsung menyampaikan bahwa silahkan Bapak menghitung sendiri berapa besar biaya. Jadi di sini interaksi itu kita memang sengaja agar masyarakat menghitung sendiri biayanya. Kenapa seperti itu? Biar masyarakat tahu seberapa besar sebenarnya biaya yang harus dibayarkan. Dan alhamdulillah kadang-kadang masyarakat itu mengatakan ini kok biayanya murah ya. Biasanya yang saya dengar itu biaya itu mahal. Namun setelah mereka menghitung, melihat biayanya murah, itulah sebenarnya yang ada biaya tersebut. Hanya karena kadang-kadang masyarakat menyerahkan pengurusan sertifikat tanahnya itu kepada calo atau pengurus. Inilah yang biasa menimbulkan adanya biaya tambahan. Nah, dengan ketuk pintu rumah ini, praktek-praktek pencaloan yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat, baik yang dilakukan oleh aparat sendiri maupun yang lain-lain yang biasa melakukan pengurusan sertifikat, itu dengan ketuk pintu rumah yang seperti itu sudah kita pasti sudah tidak ada lagi, karena petugas sudah langsung ke lapangan, dan petugas-petugas ini kita sudah bekali dengan mental yang baik. Nah, ketuk pintu rumah ini ketika kita lakukan di lapangan dengan pengambilan data fisik,
itu bisa kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Misalnya ada terdapat sengketa batas, kita lakukan musyawarah. Kemudian potensi-potensi lain yang bisa menimbulkan sengketa itu kita lakukan musyawarah di lapangan, atau upaya-upaya hukum lain yang dilakukan oleh masyarakat dengan petunjuk-petunjuk yang telah kita sampaikan. Setelah kita pengambilan data di lapangan, maka kita melakukan pengolahan data yuridis di kantor pertanahan. Jadi sifatnya di lapangan itu semua rangkaian kegiatan itu sudah selesai dan masyarakat itu tidak berhubungan sama sekali dengan kantor apapun, termasuk kantor pertanahan. Nah, kita lakukan pengolahan data yuridis, pemeriksaan hasil pengambilan data fisik di kantor. Kemudian ada juga kita melakukan pengolahan data yuridis sampai hasil daripada pengolahan data fisik dan data yuridis itu menjadi yang kita sebut selalu adalah sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah inilah yang merupakan produk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang di seluruh Nusantara pun sertifikat tanah ini adalah merupakan jaminan kepastian hukum, jaminan kepastian hak yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, setelah berjalan ketuk pintu rumah itu, kita lakukan data yuridis, data fisik. Setelah sertifikatnya selesai, itu kita langsung antarkan juga kepada si pemohon sertifikat. Kita langsung bawa ke rumahnya untuk kita serahkan sertifikat yang ada. Praktis bahwa masyarakat itu tidak berhubungan dengan apapun, apalagi kantor pertanahan, karena semua pengurusan itu telah kita ambil alih, dan masyarakat itu merasakan benar-benar hadirnya pemerintah yang baik di dalam kehidupan mereka. Dan ini kita lakukan perubahan mental yang ada di dalam tubuh Badan Pertanahan Nasional, khususnya kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita melihat pada waktu itu betapa masyarakat itu bergembira setelah mendapatkan sertifikat yang telah kita bagikan, kita kembalikan kepada masyarakat. Dan kita melihat bagaimana keceriaan masyarakat setelah menerima sertifikat itu tanpa sibuk, tanpa harus bersusah payah, karena kita sudah langsung mendatangi dari rumah ke rumah. Itulah yang kita lakukan di kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar. Semoga inovasi ini bisa bermanfaat, bisa memberikan yang terbaik untuk Kementerian Agraria dan pada umumnya, dan khususnya kepada negara yang kita cintai.